Shalom, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita memahami bahwa hidup kita hari-hari ini membutuhkan standar yang jelas. Hari ini kita mempunyai standar yang kacau balau. Ya, hari ini itu banyak orang mengganti standar yang sewajarnya dengan standar yang gak jelas. Misalnya dibilang orang bijak taat pajak. Orang bayar pajak bukan bijak, biasa saja. Orang gak nyontek, gak korupsi dibilang so suci. Orang gak nyontek, gak korupsi bukan so suci, biasa saja. Orang berikan bantuan sederhana, buka pintu bagi orang berkursi roda, minggir jika ambulans lewat, bukan orang baik, orang biasa itu. Bahkan dibilang kalau orang Kristen mengasihi rela rugi, itu bukan orang Kristen hebat. Bukan murid yang luar biasa, biasa saja. Hormat kita kepada orang tua, bukan anak yang biasa saja. Sewajarnya seperti itu. Sudah bahkan waktu Alkitab berkata tentang orang Samaria yang menolong orang yang dirampok di jalan ke Yeriko, Alkitab tidak berkata itu orang Samaria yang baik hati. Lembaga Alkitab Indonesia menulis orang Samaria yang murah hati. Lembaga Alkitab Internasional berkata The Good Samaritan. Tetapi kalau melihat Lukas 19 ayat 25 dan seterusnya, tidak ada disebut orang Samaria baik hati. Orang Samaria saja. Surah hari ini saya mau ajak kita belajar tentang hidup Kristen standar. Jadi jangan pikir hidup Kristen standar luar biasa, enggak, biasa saja, sewajarnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berfirmanlah, buatlah kami tahu dengan persis standar hidup kami seturut apa yang Tuhan kehendaki. Beri kami keberanian untuk membuka hati kami, berani menghidupi apa yang firman-Mu katakan, dan buatlah dunia tercengang melihat kami murid-murid Tuhan Yesus yang disebut Kristen itu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu 30 menit ke depan. Amin. Saudara, dari Titus 1 yang menjadi acuan kita atau saya memberikan tema standar hidup Kristen yang wajar. Ada 3 hal yang bisa kita belajar dari Titus 1. Pertama, hidup yang diselamatkan adalah hidup dalam panggilan. Yang kedua, hidup kita memiliki standar yang sama dengan yang diminta oleh Alkitab untuk menjadi penatua. Yang ketiga, hidup kita bukan hidup yang sembrono, bukan hidup yang salah. 3 hal ini kita belajar, saudara. Ya, hidup yang diselamatkan, hidup dalam panggilan, hidup yang memiliki standar sama seperti standar untuk penatua gereja atau gembala atau pemimpin gereja. Ketiga, bukan hidup yang sembrono atau hidup yang salah. Yang pertama, saudara, berkenaan dengan Paulus dan Titus, hamba-hamba Tuhan yang menghidupi panggilannya. Ya, coba kita melihat Titus pasal 1 ayat 1 lalu ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Kepada Titus ayat 4, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Saudara, penting sekali untuk kita ketahui bahwa Paulus dan Titus yang menjadi contoh pada hari ini kita baca dari Titus 1 ayat 1, 4, dan 5, ini menggambarkan tentang orang-orang yang tahu dirinya siapa dan apa yang harus dikerjakan. Paulus berkata, dia adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Itu ayat 1. Paulus berkata, saya ini adalah hamba Allah
saya ini adalah Rasul Yesus Kristus. Saudara, hamba Allah adalah orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah saja. Atau lebih luas berkata, karena sudah dibeli oleh darah Yesus, maka dia menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Bebas dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Bebas dari dosa, menjadi hamba Allah. Atau Paulus berkata, dia adalah Rasul Yesus Kristus. Artinya, orang yang diutus oleh Yesus Kristus. Karena pengalamannya bersama Yesus, maka dia menceritakan, menghidupi pengalamannya itu kepada orang lain. Atau bagi orang lain, seperti Yesus mengutusnya. Ini ini berkata tentang keberadaan dirinya, saudara. Setiap kita, saudara, begitu diselamatkan, kita perlu menyadari panggilan kita masing-masing. Paulus berkata, saya dipanggil menjadi hamba Allah, menjadi Rasul Kristus. Titus, saudara, dibilang dia adalah anak rohaninya Paulus yang sah menurut iman. Artinya betul-betul dimenangkan, dibina oleh Paulus. Kemudian dibilang dia punya tugas adalah mengatur apa yang masih perlu diatur. Menetapkan penatua-penatua. Saudara, Paulus berkata dia adalah hamba Allah, dia Rasul Kristus Yesus. Sedangkan Titus adalah orang yang disebut anak rohani Paulus, anak yang sah dari anak rohani sah dari Paulus. Kemudian dia mempunyai pekerjaan atau panggilannya adalah mengatur yang masih perlu diatur. Kemudian bahkan dia perlu menetapkan penatua-penatua. Saudara perhatikan baik-baik. Dari dua orang ini, yang pertama seorang yang mengerti dirinya siapa. Dia sudah dibeli oleh Yesus menjadi hamba Allah, Rasul Kristus Yesus. Atau dia sudah dilahir barukan menjadi anak rohani Paulus. Saudara, yang pertama-tama penting sekali sadar siapa kita. Semua kita perlu sadar, kita sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Oleh darah Yesus. Bukan oleh emas dan perak. Maka setiap kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Paulus disebut dirinya, saya menjadi hamba Allah. Saya mengerjakan panggilan untuk memperlengkapi orang-orang dalam kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dia menjadi Rasul Yesus Kristus. Orang utusan yang mengalami Kristus, yang menceritakan, mengajarkan, mempraktikkan, meneladani Kristus bagi orang lain. Titus, orang yang lahir baru karena Paulus, yang ada pelayanan Paulus, menjadi anak rohani, yang juga menerima Yesus sebenarnya, juga karena dibeli oleh darah Yesus, dia juga hamba Allah sebenarnya. Tetapi tugasnya adalah mengatur apa yang perlu di gereja Kreta itu untuk apa yang perlu diatur. Semacam administrator gereja hari ini. Dan dia juga menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini penting. Semua kita, siapapun kita, ya jangan berkata itu tuh hamba Allah, bukan. Siapapun kita, saudara, kalau kita berkata kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah, orang yang sudah dibeli dengan darah Yesus, orang yang diutus untuk menjadi hamba Allah, menjadi rasul, utusan Tuhan, maka saudara kita perlu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Bukan pekerjaan semaunya. Saudara, saya tidak tahu saudara pernah dengar apa tidak cerita ini, tetapi dikatakan begini, seorang hamba pada zaman itu adalah seorang yang dibeli. 30 keping perak atau berapapun. Setelah dibeli, saudara menjadi milik tuannya. Kalau tuan itu baik, dia akan berkata kamu menjadi orang bebas. Silakan putuskan sendiri. Tetap mengikut aku sebagai hambaku, atau kamu dibebaskan menjadi orang bebas sebebas-bebasnya. Saudara, hamba yang tidak mengerti hidup akan berkata, saya mau bebas sebebas-bebasnya. Maka saudara, ketika dia sebebas-bebasnya, dia menjadi orang yang tidak lama kemudian kembali menjadi budak atau hamba. Mengapa? Karena begitu dia keluar, dia tidak punya pekerjaan, dia lapar, kemudian dia mencuri makanan. Itu normal-normal aja. Katanya kejahatan muncul bukan karena orang mau berbuat jahat, karena kesempatan, karena dorongan perut, katanya. Maka terpaksa ditangkap dan menjadi budak kembali. Setiap budak yang pernah dibebaskan oleh seorang tuan, ini adalah bahaya besar sebenarnya. Setiap kita yang sudah dibeli oleh darah Yesus dan tidak menjadi hamba Allah, sebenarnya menjadi situasi yang bahaya besar. Maka yang bagus adalah ketika hamba dilepaskan, lalu tuannya berkata kamu menjadi hamba yang bebas,
Pilih, bebas sebebasnya sendiri atau menjadi hambaku dengan kerelaan. Hamba yang bijak, hamba yang tahu arti hidup berkata, saya tahu Tuanku ini Tuhan yang baik, aku menjadi hamba Tuanku saja. Ketika menjadi hamba Tuannya, dia bebas mengikut dengan rela. Dia menjadi hamba Allah, dia menjadi hamba Tuhan yang baik itu, dia menjadi utusannya, menjadi orang yang mengerjakan apa yang Tuannya kehendaki. Apa-apa kerjaannya sulit? Apa kehendak Tuhan sulit? Bukan. Kehendak Tuhan tidak pernah sulit. Ada orang berkata, tidak mudah ikut Tuhan. Siapa bilang? Betul dikatakan perlu pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Tetapi jangan lupa, Yesus juga berkata, pikul kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu apa? Enak dan ringan. Jadi sisi satu betul seperti berat, sangkal diri pikul salib sebenarnya bukan berat. Sebenarnya kalau tidak sangkal diri malah bahaya. Ketika mau hendak diri sendiri itu dalam bahaya. Tidak mau pikul salib, tidak mau siap-siap ikut Tuhan, tidak mau sedia mati buat Tuhan, mati untuk yang lain. Maka saudara, Yesus berkata kalau orang itu rela ikut Tuhan, dia pikul kuk yang Tuhan pasang, bebannya enak dan ringan. Jadi mulai hari ini saudara, jangan bilang saya sulit jadi Kristen. Tidak. Menderita karena Kristus sekalipun itu kebanggaan, kebahagiaan. Bukan penderitaan. Jadi ikut Tuhan bahagia? Yes, pasti. Mengapa? Di bumi ini mengalami kelimpahan kerajaannya, masuk surga, hidup dalam penuh bahagia. Jadi bukan teologi sukses, tetapi ini teologi Alkitabiah berkata, kalau orang mengikuti apa yang Tuhan mau, dia bahagia. Betul dia bisa sakit, betul dia bisa tidak punya uang, betul dia bisa tidak punya kedudukan, tetapi bahagia sejati tidak bergantung pada apa yang melekat pada dirinya. Bahagia sejati bergantung pada hati yang berpaut kepada Tuhannya, Tuhan Yesus. Ini pertama, saudara. Jadi saudara mesti mengetahui standar hidup kita itu dimulai dengan status sebagai anak Allah. Dimulai dengan kerelaan sebagai anak menjadi hamba Allah. Menghidupi apa yang Tuhan mau, itu dia. Itu standarnya, saudara. Jadi kalau ada orang hidup dalam panggilannya, mengejar dari kasih karunia Tuhan, itu bukan orang hebat. Orang biasa yang menyadari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam Titus 1 ayat 6-9, ini bicara tentang standar. Tentang sebenarnya standar yang seharusnya, standar yang sewajarnya, saudara. Ya. Sebelum kita baca Titus 1 ayat 6-9, saudara mesti ingat COVID-19 selama 6 bulan lebih ini, atau kalau dihitung sejak tahun 2020 mulai, selama 9 bulan ini mendorong seluruh dunia, termasuk orang Kristen, untuk hidup dengan standarisasi. Bukan lagi hidup semaunya, tetapi hidup dengan esensi sesuai standarnya. Dulu kita pakai jam tangan, sekarang dibilang jam tangan bahaya, karena bisa menempelkan virus yang terbang dan segala macam. Dulu kita hidup semaunya, bergaul segampang-gampangnya, sekarang mulai menjaga jarak. Sudah seterusnya, dulu kita makan, tidur bisa semaunya, sekarang harus jaga istirahat, jaga makan, jaga diri. Dulu marah mau semaunya, sekarang mesti jangan marah atau imunitas tubuh turun, dan seterusnya. Hari ini kita dipaksa kepada standar yang sewajarnya, yang kalau kita hidupi kita sehat. Oke? Nah, di dalam Titus 1 ayat 6-9 berkata begini, yakni siapa itu orang penatua yang menetapkan di gereja yang Paulus suruh Titus menetapkan penatua. Saudara perhatikan, penatua tidak dipilih oleh umat. Pemimpin gereja, apalagi gembala sidang, bukan dipilih dengan demokrasi, tetapi ditetapkan oleh rasul, yang bahkan rasul menyuruh Titus, anak rohani dari rasul Titus. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak ingin menyalahi sistem gereja di mana-mana, tetapi saudara mesti kembali pada Alkitab, mesti belajar tahu betul, menjadi penatua, menjadi pemimpin gereja itu ditetapkan, bukan dipilih. Jadi ayat 6 berkata, ini standarnya saudara. Dan jangan lupa, standar penatua wajar sama dengan standar kita sebagai orang Kristen. Di luar standar ini, kita kurang dari Kristen. Dan kurang dari Kristen berarti bukan Kristen.
Titus 1 ayat 6-9 berkata begini. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan atau hidup tidak tertib. 7. Sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, kalau kita berkata, ini standar untuk penatua, untuk gembala, untuk pemimpin gereja, untuk orang-orang tertentu. Saudara perhatikan, kalimat-kalimat yang disebut, tak bercacat, tak bercela, suami dari satu istri, anaknya hidup beriman, hidup di luar dengan baik-baik, orang tahu siapa kita sebenarnya. Tak bercacat, diulangi lagi, tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemarah, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Saudara, ini kan normal orang Kristen. Betul. Ini sebenarnya mau berkata, orang-orang yang normal ini yang boleh diangkat menjadi pemimpin gereja. Artinya kita semua juga mesti punya standar ini. Kalau lihat Kisah pasal 6, ketika diaken diangkat, ditambah, dituliskan di sana, yakni orang-orang yang terkenal baik dan penuh roh. Itu standarisasi yang tambah, atau standarisasi yang umum, yang lebih awal, yang lebih primitif. Yang di sini di Kisah di Titus dikatakan ada standar kriteria tentang orang-orang ini seperti ini. Tapi ini memberitahukan semua kita perlu hidup tak bercacat, saudara. Tak bercacat bukan berarti kita sempurna, saudara. Tak bercela bukan berarti kita nggak punya celah. Bukan, saudara. Tetapi ketika orang melihat kita, orang berkata, ya, dia betul orang benar. Saudara sebagai karyawan, saudara sebagai bos, saudara sebagai pedagang, sebagai pendeta, sebagai siapapun, saudara perlu punya standar di luaran itu tak bercacat. Nggak peduli profesi saudara. Memang kita wajarnya seperti itu. Di kantor, di antara teman-teman kita biasa. Saudara, saya berkata begini, di grup-grup WA, hampir setiap kali, saya kira hampir semua grup, karena kita kebanyakan teman-temannya orang Kristen, grup teman SMP, teman SMA, teman kuliah, banyak banget orang Kristen. Grup gereja, apalagi, semua orang Kristen. Dan banyak orang kirim renungan, mau kutipan, mau tulisan, mau ayat doang, dan rajin banget, kirim video tiap pagi, kirim gambar tiap pagi. Saudara, buat saya, silakan saja. Nah, tapi ada beberapa teman, saudara, yang tiap hari kirim renungan. Tapi, sering-sering juga kirim video, gambar yang tidak senonoh. Saudara, saya kira ini membuat teman-teman yang terima renungan dari atau kutipan dari teman ini nggak ada gunanya, saudara. Betul, saudara. Ketika dia bicara sesuatu yang rohani, mereka berkata, dia juga kayak gitu. Saya tidak berkata, mari sempurna, mari munafik. Bukan, saudara. Mari menjaga diri, supaya kita punya nama baik yang sebenarnya. Tak bercacat, tak bercela, bukan berarti sekali lagi sempurna, bukan. Tapi paling tidak orang tahu kita orang Kristen yang benar. Ya kan? Beberapa teman saudara dengan berani berkata, gue sedang tuh sama begini. Gak benar. Tapi kemudian dia bilang, ya kita mesti berdoa dong. Sudah sulit sekali. Tak bercacat, tak bercela. Disebut juga suami dari satu istri. Saudara ingat baik-baik, itu sebab sebenarnya pemimpin dalam gereja, itu pria. Tidak ada laki-laki punya suami. Dia perlu suami dari satu istri. Saya tidak mau berdebat dalam hal ini, tapi saya ingin berkata, saudara, kalau dia pemimpin di gereja, dia juga pemimpin di rumah. Kalau dia pemimpin di gereja, tapi bukan pemimpin di rumah, kalau dia perempuan kan dia bukan pemimpin di rumah. Kalau di rumah, saudari menjadi pemimpin, saudari menyalahi tatanan Alkitab. Harus suami. Jadi kalau dia menjadi pemimpin, di rumah bukan pemimpin, bingung, saudara.
Disebut juga anaknya hidup beriman. Saudara tahu gak kenapa anak kita perlu hidup beriman? Karena kita hidup beriman itu di rumah, bukan di gereja. Apalagi di KKR, di mission trip, bukan, saudara. Kalau ibadah itu kita hidup beriman. Kalau bukan ibadah, hidup beramin. Bukan, saudara. Hidup kita di rumah. Maka saya senang sebenarnya ibadah di rumah, saudara. Kenapa? Karena setiap ibadah di rumah membuat orang tua dan anak bersama-sama dan belajar untuk otentik. Kalau di gereja dibagi lagi, saudara. Apalagi kalau gereja gede. Orang dewasa kebaktian di dewasa, anaknya remaja di remaja, yang sekolah minggu. Nggak ketahuan khotbah apa, bagaimana ibadah di dalam sana, anak orang tua terpisah. Anak boleh semaunya kepada orang tua tua boleh semaunya kepada anak. Tetapi ketika ibadah di rumah, mau ngomong sama semua, saudara. Ketika sama semua, bersama-sama di rumah, saudara, tidak ada pilihan, kita belajar beriman bersama-sama. Anak kita wajar. Anak kita melihat hidup kita wajar hidup beriman. Dibilang juga, hidup di luar dengan baik-baik. Orang tahu siapa kita, saudara. Saudara, penting bagi kita untuk hidup di kantor, dimanapun, orang tahu siapa kita. Diulangi, tak bercacat, tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemarah, bukan peminum, tidak serakah. Saudara, hidup kita di masyarakat, orang tahu siapa kita. Di kantor, dimanapun tempat kita sehari-hari berkegiatan, orang tahu kita, bagaimana kita hidup. Apa kita sombong, pemarah, peminum, serakah, atau sebaliknya. Orang tahu. Mari hidup tak bercacat. Dalam arti, menurut standar umum, kita mesti lebih tinggi dari itu. Ada berapa banyak orang Kristen dibilang sama orang dunia, ngapain gue jadi Kristen? Dia sama gue hidupnya bayan gue. Dia sama gue hidupnya lebih suci gue. Sudah, kalau emang orang itu gak benar, silakan saja. Tetapi berapa banyak kebenaran di luar sana, di luar persekutuan orang percaya, yang berkata, apaan bos kayak gitu? Anak buahnya diperes. Saya bukan Kristen, tapi anak buah saya mesti makan. Betul, saudara? Beberapa gereja, beberapa kantor, beberapa perusahaan, begitu COVID-19 mulai, menetapkan anak buahnya, jemaatnya, anak buah kantornya harus tetap makan. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi berapa banyak dan lebih banyak gereja, kantor, organisasi Kristen sekalipun yang mencekik, kemudian orang-orang menjadi sulit. Itu urusan dunia. Tetapi saudara orang Kristen, jangan mengurangi amal saudara dengan situasi sulit ini. Mari tambah. Kalau dulu saudara, saya kalau terima Gojek, terima GrabFood, naik Grab, naik Gojek, jarang kasih tip. Sekarang wajib kasih tip. Mereka berteriak, mereka bilang, Pak, bonus sudah tidak ada. Order pun jarang. Saudara yang punya uang, walaupun hanya sedikit, berikan tip 5.000. Berikan tip berapa saja sudah sanggup. Kalau bisa lebih banyak, berikan lebih banyak. Ini waktunya, saudara, mari hidup di antara masyarakat dengan standar Kristen yang sebenarnya. Yang terakhir, saudara, kita tidak punya waktu banyak. Hidup yang salah, hidup sembrono. Saya bacakan saja Titus 1 ayat 10-16. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman,
suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara bisa baca sendiri Titus 1 ayat 10-16 ini, hidup yang salah, hidup yang sembrono, hidup yang kacau balau. Saudara, saya sengaja bagian ini terakhir hanya membacakan ayatnya saja. Saya mau menutup dengan cerita begini. Ada seorang mahasiswa sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, mendapat ujian dari gurunya, dosennya, hanya berikan satu soal. Soalnya berkata, satu pertanyaan saja. Tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Tuhan dan tentang iblis. Satu soal. Wah, begitu lihat soal, mahasiswa ini langsung tulis panjang lebar tentang Tuhan. Tuhan bagaimana, seperti yang dia tahu, dia cerita panjang lebar. Sampai tiba-tiba dosen berkata, waktunya 5 menit lagi. Wah, dia terkejut. Wah, udah tinggal 5 menit, semua yang ditulis tentang Tuhan. Sama sekali belum tulis tentang setan, tentang iblis. Maka dengan hikmat bijaksana dia tulis, maaf, saya tidak punya waktu untuk iblis. Saudara, memang tidak punya waktu karena waktunya tinggal 5 menit. Tetapi ini benar. Saya tidak mau menguraikan tentang hidup yang salah. Sudah baca aja sudah tahu. Tetapi mari hidup begitu rupa menjadi orang yang diselamatkan. Menjadi orang yang menghidupi hidup yang bersyukur karena panggilan Tuhan. Menjadi hamba Allah, menjadi Rasul Kristus Yesus, menjadi orang yang melakukan apa yang perlu dilakukan, menetapkan penatua atau apapun pekerjaan saudara. Apapun status yang sudah diberikan oleh Tuhan, saudara mengerjakannya sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dalam pada itu, saudara, mari hidup dengan standar yang cukup. Tidak bercacat, tidak bercela. Suami dari satu istri, anak kita hidup beriman, hidup di luar dengan baik-baik, tak bercacat, tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemarah, bukan peminum, tidak serakah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menerima anugerah keselamatan dalam Yesus. Kami tahu kami tidak layak, tetapi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mati bagi saya, bagi kami. Kami diganti dengan Yesus yang hidup di dalam kami. Sekarang Tuhan, kami menyadari keberadaan kami sebagai hamba-Mu, sebagai orang-orang utusan Tuhan yang menghidupi panggilan yang Tuhan mau kami menghidupinya. Beri kami keberanian untuk menetapkan standar hidup yang sesungguhnya sebagai orang Kristen yang sebenarnya. Beri kami keberanian taat kepada firman-Mu. Dan beri kami keberanian juga untuk menolak hidup yang tak senonoh, hidup yang tak sebanding dengan kebenaran kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, yang memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.